udah 7 ya, jadi udah bisa mulai. eh ini siapa lagi ya namanya? Wiwi Idayani. eh ini nggak ada di sini ya. Jadi kapan ya? Minggu lalu mungkin dia ada ngirim tugas, tapi dia nggak ngasih attachmentnya. Jadi dia cuma ngirim tugas tapi nggak ada filenya gitu. Jadi mungkin mau minta, saya sudah balas emailnya cuma tapi nggak dibalas juga sama tugasnya. Jadi kalau misalnya ada di sini tolong kasih tahu aja ya kalau ngirim ulang tugasnya. Em, udah 9 kurang. Oh ya. Oh, kayaknya mungkin nggak denger, layarnya sih nggak nyala. Nggak apa-apa, nanti pas selesai saya kasih tahu lagi aja. Em, ya jadi kita mulai aja biar cepet. Jadi kita akan bahas modul 6 sama 7. Kalau modul 6 ini kita akan bahas tentang efisiensi pasar dan analisis teknis. Kemarin kan kita udah belajar kalau misalnya nilai saham itu kita bisa analisis dengan analisis fundamental sama teknis. Nah, kemarin kan fundamentalnya udah ada rasio-rasio kita belajar. Kali ini nanti kita akan bicara tentang gimana sih kalau menganalisis lewat teknis. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang teori efisiensi pasar. Jadi biasanya ada uh, asumsi yang digunakan kalau misalnya kita mau bahas penilaian saham. Jadi kalau misalnya kita mau bahas harga saham sama teori harga aset itu adanya pasar sempurna dan efisien. Nah, pasar sempurna itu yang gimana? Pasar yang sempurna itu harus memenuhi kondisi-kondisi ya, yang udah ada di layarnya. Jadi yang pertama itu harus efisiensi secara informasi. Jadi misalnya tidak ada biaya informasi dan diterima seluruh individu secara simultan. Terus yang kedua ada kompetisi sempurna pada pasar produk dan sekuritas. Yang ketiga pasarnya tidak dibatasi atau frictionless, artinya tidak ada biaya transaksinya, terus asetnya dapat dipecah-pecah, jadi bisa dibagi-bagi. Terus artinya yang tidak dibatasi itu artinya tidak ada regulasi yang membatasi. Terus yang terakhir, asumsi yang terakhir itu semua individu harus memaksimumkan ekspektasi utilitasnya secara rasional. Jadi maksudnya kalau misalnya pasar sempurna itu investor yang ada dalam pasar itu harus yang minimal ada pengetahuannya. Jadi yang rasional. Nah, pasar yang efisien itu dapat diuraikan dalam 3 sebab. Jadi, yang pertama itu pasar efisien secara operasional. Yang kedua itu pasar yang efisien berdasarkan nilai informasi. Yang ketiga itu pasar efisien yang tercapai berdasarkan keputusan. Nah, kalau pasar efisien secara operasional itu adalah pasar yang mempunyai transaksi uang liquid untuk saham-saham dan biaya yang berlaku sangat murah. Itu kalau secara operasional. Kalau yang berdasarkan informasi itu artinya informasi yang tersedia secara cepat menyebar ke pasar sehingga harga saham merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada. Jadi maksudnya misalnya kalau ada direktur yang mengundurkan diri. Nah, itu yang dikatakan informasinya efisien, pasarnya efisien apabila informasinya itu bisa langsung ketahuan sama publik. Jadi nggak lama setelah misalnya direkturnya mengundurkan diri, kalau bisa investor udah langsung tahu. Nah, itu dia efisien kalau misalnya informasinya cepat sampai. Nah, kalau yang ketiga itu uh, yang berdasarkan keputusan. Nanti kita akan bahas, cuma kita mau bahas lebih lanjut dulu tentang yang informasi ini yang menurut Fama, dia itu mengungkapkan ada 3 macam efisiensi market theory.
Jadi yang pertama itu ada yang weak atau yang efisiensi bentuk lemah. Jadi kalau misalnya efisiensinya, ya udah direkam kok, belajar dari pengalaman. Jadi misalnya kalau efisiensinya lemah itu artinya tidak ada satu pun investor akan mendapatkan tingkat pengembalian yang abnormal melalui transaksi yang dikembangkannya. Artinya informasi masa lalunya itu tidak berguna atau relevan untuk mendapatkan tingkat pengembalian abnormal. Itu kalau misalnya dia lemah. Nah, kalau misalnya semi strong, sebenarnya dia antara gabungan lemah sama yang kuat atau strong. Nah, kalau misalnya yang strong itu artinya semua informasi yang perusahaan tersebut sudah terrefleksikan di harga pasarnya. Jadi kalau misalnya biasanya yang terkenal apa ya? Kalau misalnya dulu Steve Jobs masih hidup, tahu Steve Jobs gak? Tahu ya? Nggak tahu. Jadi Steve Jobs itu terkenal sekali, dia CEO-nya Apple. Yang dibikin filmnya, ada yang nonton? Nggak ada. Jadi dia yang mencetuskan Apple itu pertama kali Steve Jobs. Nah, Steve Jobs kan super terkenal ya. Nah, waktu misalnya meninggal itu kan cepet sekali informasinya. Terus ada yang bilang harga sahamnya jatuh lumayan tinggi soalnya menurut orang-orang tanpa Steve Jobs Apple nggak bisa berkembang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya pasar efisiensinya itu strong, artinya semua informasi-informasi yang ada, misalnya kayak direkturnya meninggal atau misalnya ada informasi yang lain dia mau bagi dividen lah atau labanya berkurang lah. Nah, itu sudah ada sudah terrefleksikan, jadi udah masuk di harga pasar sahamnya yang sekarang. Jadi sudah terrefleksikan. Itu kalau strong. Kalau weak itu dia itu kurang lebih berdasarkan dari harga sama volume yang dari masa lalu. Jadi informasi yang lalu-lalu. Nah, itu kalau weak. Nah, artinya kalau misalnya semi strong ini artinya dia kurang lebih berada di tengah-tengah. Jadi setengah ada yang tidak diketahui, ada yang sudah terrefleksikan. Nah, itu kalau yang semi strong, jadi setengah gitu. Kalau misalnya kita bilang efisiensi market itu sebenarnya artinya kalau misalnya pasarnya udah efisien, sebenarnya ada orang yang bilang itu tidak mungkin untuk mengalahkan pasar karena karena semua informasi sudah terrefleksikan. Jadi sebenarnya kita mau menilai saham pun udah susah. Jadi maksudnya mau memprediksi kemudian hari karena informasi yang ada itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengalahkan pasar. Nah, itu maksudnya kalau strong. Jadi efisiensi teori ini kayaknya modul yang ke-6 ini cuma mau memperlihatkan soalnya teori ini memang terkenal sekali. Jadi kalau misalnya suatu pasar itu efisien artinya kita nggak bisa mengalahkan pasar karena semuanya udah terrefleksikan di harga sahamnya. Jadi ya nggak bisa apa-apa, informasi udah nggak ada gunanya lagi. Nah, itu kalau strong. Nah, terus yang terakhir itu yang berdasarkan keputusan. Ini nggak tahu sih, yang berdasarkan keputusan ini yang mencetuskan orang Indonesia kayaknya. Ya, orang Indonesia. Nggak terlalu terkenal sebenarnya, cuma nggak tahu modul ini tetap naruh. Jadi dibahas aja. Jadi kalau misalnya pasar efisien berdasarkan keputusan itu artinya ada dua faktor yang menyebabkan pasar efisiensi berdasarkan keputusan. Yang pertama itu informasi yang tersedia dan kecanggihan pelaku pasar. Nah, ini dia lebih mengembangkan yang punyanya Fama yang semi strong efisien.
Jadi yang berdasarkan keputusan ini juga memperhitungkan kecanggihan pelaku pasar. Jadi kan sekarang kalau dulu orang beli saham itu kan datang ke bursanya, misalnya dulu BEJ misalnya, Bursa Efek Jakarta, terus datang terus mau beli saham atau ke brokernya masih pakai kertas-kertas gitu, teriak-teriak bilang saya mau beli ini, saya mau beli ini. Terus nanti dicatat. Nah, sedangkan kalau sekarang kan udah canggih, tapi di rumah sisa ngeklik komputer udah bisa beli. Nah, itu maksudnya di sini dia juga memperhitungkan kalau adanya kecanggihan pelaku pasar. Nah, ini maksudnya pasar efisien berdasarkan dia lebih memperbarui aja yang pasar efisien yang terkenal teorinya yang sebelumnya kita bahas. Nah, itu kurang lebih kalau dari pasar efisiensi, pasar sempurna. Terus sekarang kita mau masuk ke, oh ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, masih teori, jadi teoritis sekali. Nah, terus sekarang kita mau masuk analisa teknis. Nah, analisa teknis itu adalah studi tentang tingkah laku pasar pada masa lalu untuk menentukan kondisi pasar sekarang ini. Terus analisis teknis juga menceritakan waktu beli dan jual dan juga mengukur bagaimana kekuatan pasar dari segi penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga saham. Jadi kurang lebih analisa teknis ini mempercayai history repeat by itself. Jadi kayak sejarah itu akan terulang lagi. Ini kurang lebih kepercayaan orang-orang yang menganalisa teknis. Jadi dia percaya, jadi misalnya kita harga sama volumenya yang dari masa lampau, dia percaya kalau misalnya ada pola-pola tertentu, itu pasti akan berulang kembali di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang analisis teknik, itu ada dua jenis situasi pasar. Yang pertama itu pasar bullish, yang kedua itu pasar bearish. Kalau misalnya bullish artinya bullish, ingat bull dia artinya pasarnya lagi, ekonominya lagi kuat. Sedangkan kalau bearish artinya pasarnya lagi lemah. Nah, untuk analisis teknik itu ada dua hal yang kita perlu tahu. Yang pertama itu level pendukung atau supporting level. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di gambar grafiknya, yang level penahan, level pendukung dulu. Level pendukung itu yang gambarnya bagian B ini. Dia itu biasa nama lainnya support, bisa juga supporting level, tapi lebih terkenal support. Nah, bisa dilihat dia titiknya itu di bagian bawah. Jadi support itu untuk bawah, sedangkan kalau resisten atau level penahan itu bagian atas. Kalau mau lihat di grafiknya yang A. Jadi kalau misalnya kita lihat bagian B dulu aja. Kalau misalnya yang level pendukung atau support itu misalnya ini harga saham bergerak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, yang titik di bawah yang low-nya ini itu terus ditarik garis. Nah, inilah garis yang disebut garis support. Jadi diambil dari support bagian bawah. Jadi tiap harga sahamnya mantul ke bawah, jatuh ke bawah, terus naik lagi mantul. Nah, titik mantulnya itu yang level pendukung. Sedangkan untuk yang resisten bisa dilihat di bagian A. Kalau misalnya ada harga naik turun, nah pas dia naik terus kepantul turun ke bawah, nah titik yang pas saat dia di bagian atas di sini terus ditarik garis, nah itu yang dinamakan resisten atau garis resisten. Kalau titiknya disebut resisten pointnya. Bisa ya membedakan yang mana support, yang mana resisten. Support, pendukung, resisten, penahan. Soalnya kalau misalnya kita ngomong analisis teknis, berbicara grafik, pasti akan selalu ngomong supportnya di berapa, resistennya berapa.
Jadi ingat aja resisten itu untuk bagian batas atasnya, kalau yang support atau level pendukung batas bawahnya. Terus kita mau bicara juga tentang teori Dow, jadi Dow Jones. Jadi dia mengasumsikan bahwa harga saham bergerak berhubungan dengan pergerakan harga seluruh saham. Terus menurut teori ini ada 3 kelompok pergerakan harga saham. Jadi yang pertama itu trend, primary trend. Kalau primary trend itu dia pergerakan harganya diuraikan dalam jangka panjang. Kalau jangka panjang itu maksudnya yang berapa lama? Jadi maksudnya dari bulan sampai tahunan itu termasuk yang primary trend atau pergerakan harga saham dalam jangka panjang. Nah, ini kelompoknya dibagi-bagi cuma menggunakan periode. Jadi kalau yang kedua itu secondary atau intermediate trends. Nah, itu pergerakannya dalam jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek maksudnya yang mingguan. Nah, kalau yang tertiary atau minor trends itu dia termasuk jangka pendek, tapi jangka pendeknya yang harian. Jadi 3 kelompok ini cuma dibagi berdasarkan periodenya. Nah, terus sekarang kita akan bahas pola-pola yang biasanya muncul. Jadi kalau di modul ini cuma sedikit sekali yang dibahas, sebenarnya ada banyak sekali pola-pola yang sering digunakan, atau bukan sering digunakan, yang sering terbentuk di pergerakan harga saham. Nah, sekarang kita mau bahas karena ada pola chart yang untuk bullish atau yang ketika pasar bullish atau pasar lagi bagus ekonominya, ada yang bearish. Sekarang kita mau bahas yang bullish dulu, yang maksudnya yang pasar ekonominya lagi bagus. Nah, yang pertama itu an ascending bottom. Jadi pola ini kalau bisa dilihat gambarnya, ascending bottom ini titik terendahnya selalu lebih tinggi daripada titik terendah sebelumnya. Jadi bisa dilihat dia akan terus naik. Jadi titik terendahnya itu, misalnya ini titik terendah pertama, ini titik terendah kedua, terendah ketiga, ketiga, keempat, terus kelima. Itu bisa dilihat kalau makin lama makin naik. Jadi low-nya makin naik. Nah, itu yang namanya ascending bottom. Nah, kalau ditarik garis, yang garis ini, nah itu yang namanya garis trendnya. Jadi kalau ditarik garis dari titik-titik ini, nah ini yang disebut garis trendnya. Nah, ini adalah pola tren lagi bullish atau lagi bagus, pergerakan harga saham diprediksikan akan naik. Kalau misalnya titik terendahnya selalu lebih tinggi banding yang sebelumnya. Itu kalau ascending bottom. Nah, yang kedua itu inverted head and shoulders bottom. Nah, ini juga pola untuk bullish, mengindikasikan pergerakan saham harga naik. Nah, bisa dilihat aja polanya itu dia inverted head and shoulders. Jadi bisa dilihat inverted itu artinya kebalikannya head and shoulders. Jadi kalau misalnya kita lihat head and shoulders kan kepala, terus ada 2 bahu di kiri kanannya. Nah, sedangkan ini inverted artinya kebalikannya. Nah, bisa dilihat kalau inverted head and shoulders bottom ini pertama bikin low, terus kepantul, terus turun lagi. Nanti membuat low yang lebih bawah lagi banding yang sebelumnya. Titik terendahnya lebih bawah lagi, terus mantul lagi, terus turun lagi, tapi udah nggak serendah yang sebelumnya, yang headnya. Ini kan namanya head, ini shouldernya. Nah, terus kalau misalnya kita tarik garis trend untuk resisten itu di sini, kan ini titik tertingginya atau resistennya, itu pasti satu garis. Dan kalau misalnya harga sahamnya itu naik ke atas, melebihi titik resisten ini, itu namanya breakout, atau artinya kita memprediksikan kalau misalnya harga sahamnya bisa menembus dari garis resisten ini, itu pasti naik.
kemungkinan besarnya pasti naik. Ini kurang lebih pola inverted head and shoulders bottom. Terus yang ketiga itu double and triple bottoms. Kurang lebih bisa dilihat kalau misalnya ada penjualan besar-besaran, terus ada peningkatan tajam, terus ternyata kembali ada penjualan besar-besaran. Tapi udah tidak sebesar yang pertama. Nah, bisa dilihat kalau penjualan besar-besaran itu kemungkinan kan penawaran lebih banyak banding permintaan. Jadi otomatis kemungkinan besar itu pasti harga saham turun. Jadi misalnya penjualan besar-besaran, terus naik dikit, terus turun lagi, jadi ada penjualan lagi, terus naik lagi, peningkatan yang tajam, terus nanti ada lagi penjualan besar-besaran, terus mantul lagi. Nah, itu double and triple bottoms. Jadi maksudnya bottomsnya ada 3. 1, 2, bottoms ini yang dia maksud bagian bawah. Bottom kan bagian bawah artinya. Terus sama double. Double itu titik di bagian atas sini. Nah, ini yang dimaksud dengan double and triple bottoms. Ini juga mengindikasikan untuk pola bullish atau kemungkinan besar pergerakan saham akan naik. Jadi ingat aja, double itu maksudnya double high-nya yang di atas and triple bottoms, 3 di bawah. Nah, kalau ditarik garis yang bagian bawahnya, yang bottom ini, garis ini namanya garis support. Soalnya yang ini buat support. Kan bisa dilihat tadi perbandingannya yang resisten sama support. Kalau bagian bawah dia namanya support. Itu buat double and triple bottoms. Terus saucer information. Jadi kalau saucer ini kayak saucer itu kayak piring buat teh, itu sebenarnya namanya saucer. Jadi kalau misalnya saucer information ini polanya itu dia bisa tarik garis kayak melengkung. Nah, nanti tuh ada di sini tuh supportnya, yang di sini tuh resistennya. Nah, kalau misalnya harga sahamnya itu naik, terus melewati garis resisten, terus ada volume yang besar, jadi banyak saham, lembar saham yang diperjualbelikan. Nah, itu kita mengindikasikan kemungkinan besar harga saham bakalan naik atau bullish. Nah, ini kurang lebih ada 4 pola yang biasanya dipakai buat mengindikasikan pasar itu akan bullish atau akan pergerakan harga sahamnya akan naik. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Memang masih nggak ada gambarnya sih, nanti saya ada taruh contoh kok. Jadi kalau misalnya analisis teknis ini kurang lebih dia pakai grafik. Jadi ada pola-pola tertentu yang mengindikasikan trennya gimana. Terus kita kalau nggak ada pertanyaan, kita akan bahas tentang pola chart bearish pattern. Jadi yang mengindikasikan atau memprediksikan harga saham akan turun. Oh, grafik ini sering lihat di koran-koran Taiwan, ternyata gitu cara bacanya. Iya, kurang lebih gini, cuma biasanya emang ini polanya yang dipasang sedikit sekali. Ada banyak sekali, ada yang cup and handle lah, terus ada triangle lah, ada flag lah. Itu banyak sekali polanya, cuma yang di modul ini dia cuma jelasin sedikit sih. Biasanya kalau saya ya di zaman kuliah nggak pernah dapat analisis teknikal. Jadi dulu saya sendiri bayar mahal buat ikut seminar analisis teknikal ini, soalnya saya nggak dapat di kuliah. Tapi kalian lumayan bisa dapat minimal pengetahuan umum tentang analisis teknikal. Nah, biasanya kalau akademisi, orang-orang yang kuliah
lumayan tinggi itu biasanya nggak terlalu percaya dengan analisis teknikal. Biasanya mereka pakai yang fundamental. Dia nggak terlalu percaya sih sama analisis teknikal. Kan cuma grafik terus ada polanya. Jadi dia bilang itu nggak akademis sekali. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang merasa dia spekulan biasanya pakai analisis teknikal. Biasanya orang bilang analisis teknikal ini buat investor jangka pendek, jadi bentar mau naruh uangnya. Kalau yang fundamental itu yang buat jangka panjang. Jadi untuk nyimpen sahamnya lama. Soalnya kan harga saham kan bergerak naik turun terus-terusan kan. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan harga dengan harga yang benar-benar harga yang fair value-nya atau harga-harga yang benar-benar sesuai dengan prospek di masa depannya. Cuma kalau jangka pendek kebanyakan orang pakai analisis teknik atau technical analysis. Nah ini kita mau bahas yang untuk bearish. Jadi bearish pattern. Jadi kalau ada pola ini kemungkinan besar harganya akan turun atau bearish pattern. Bearish itu artinya pasar turun. Pergerakan harga sahamnya kemungkinan besar turun. Yang pertama itu descending top. Jadi kalau misalnya mau lihat sama bullish itu polanya kebalikan. Kalau tadi dia naik, kalau yang ascending tadi itu dia naik ke atas. Kalau yang descending top ini dia turun ke bawah. Nah, ini polanya ini dia titik tertinggi yang baru selalu di bawah titik tertinggi sebelumnya. Jadi lihat aja ini kan misalnya dia naik terus titik tertinggi, terus turun lagi, terus ada titik tinggi lagi, terus ternyata turun lagi, terus tinggi lagi. Nah, kalau dilihat ambil secara garis besar, nggak semua kan kalau narik ke bawah ini akan salah jadinya. Kalau misalnya dilihat garis besar, jadi titik yang tertinggi itu selalu di bawah titik tertinggi sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan descending top. Artinya, kalau sudah titik tertingginya makin lama makin turun, kan bisa dilihat makin ke bawah, kemungkinan besar trennya artinya tren yang turun. Pergerakan harga sahamnya trennya lagi turun, jadi dikategorikan sebagai bearish pattern. Nah, ini kalau descending top. Yang kedua itu head and shoulder formation. Jadi, kalau tadi lihat inverted head and shoulders, sekarang head and shoulders beneran. Jadi dia kayak, pokoknya inget aja head and shoulders bukan shampoo, tapi ini polanya ini headnya terus ada shouldernya. Jadi head itu kan kepala, shoulders bahu. Jadi kan bahu nggak setinggi kepala. Inget aja polanya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia tembus garis support, kalau tadi kan kita lihat garis resisten, sekarang kita lihat garis support. Nah, kalau dia tembus support, kemungkinan besar nanti pergerakan harga sahamnya itu kemungkinan besar turun atau jatuh. Head shoulders. Nah, kalau double and triple tops itu kebalikannya double and triple bottom yang tadi kita bahas. Ingat aja, double itu terendahnya. Nah, ini bisa dilihat yang mana support, yang mana resisten. Kalau bagian atas itu 10, kalau yang bagian bawah itu titik terendahnya disebut. Nah, turun menembus level dukungan atau level support, kemungkinan besar harganya jatuh. Itu double and triple tops. Terus the reverse saucer atau bisa dibilang kayak umbrella, kayak payung, pola yang payung gitu. Jadi kebalikannya lagi yang tadi, kalau misalnya ini kan garis ada 2 titik di sini, terus ditarik garis. Nah, kalau misalnya menembus garis trennya ke bawah, garis supportnya itu kemungkinan besar ini garis resisten, jadi titik tertingginya itu disebut garis resisten. Jelek sekali. Nah, itu R resisten, terus yang ini garis support. Nah, kalau menembus garis supportnya itu kemungkinan turun. Dan harus biasanya didukung dengan volume yang besar. Jadi banyak saham yang diperdagangkan itu makin besar kemungkinannya dia turun. Nah, ini bisa dilihat
eh ini saya ambil dari eh gambarnya SIM. Ada yang tahu saham SIM itu apa? SIMP. Jadi kan kalau saham kan selalu ada kodenya 4 digit huruf. Ada yang tahu SIM itu perusahaan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Memang jarang. Kalau SIM itu Salim Infomas Pratama, jadi biasanya yang jual sawit segala macam. Perusahaannya itu yang jual transaksi sawit biasanya. Punyanya masuk grupnya Indofood, jadi masih punyanya Salim, keluarga Salim yang punya Indofood, Bank BCA dan segala macam. Ini SIM masuk ke punyanya mereka, jadi satu grup. Hanya untuk pengetahuan tambahan aja. Siapa tahu mau tahu. Punyanya Salim. Nah, ini kalau misalnya kalian mau lihat, ini kan kalau warna putih itu artinya sahamnya naik. Jadi dia dibuka pada harga segini, nanti penutupan hari itu juga dia tutupnya eh, lebih tinggi. Nah, kalau misalnya warnanya hitam, dia waktu harga bukaan pagi-paginya itu lebih tinggi. Kalau yang warna hitam ya. Terus nanti kalau ditutup pada sore hari, dia warnanya hitam. Nah, itu yang membedakan warna putih sama hitam. Kalau harganya lebih tinggi dari yang pagi, waktu sore penutupannya itu warnanya putih, sedangkan kalau yang warna hitam itu artinya penutupannya lebih rendah banding harga bukaannya yang pas pagi-pagi. Nah, ini misalnya kita mau lihat eh, pertama itu kita bisa lihat di sini. Jadi kalau lihat analisis teknikal itu agak menggunakan imajinasi sedikit. Di sini tuh kita garis nggak mesti persis sama. Nah, misalnya lihat garis titik-titik. Ini tuh garis resistennya. Jadi lihat yang tertinggi, bagian titik-titik tertinggi, terus kita tarik garis. Nah, itu garis tren resistennya. Nah, terus menggunakan imajinasi, kita kan ada lihat lowernya, titik rendahnya itu di sini, terus di sini, terus ini yang di tengah lebih rendah lagi di bagian sini. Nah, itu kalau ditarik, terus dia kan mantul-mantul, dia itu mirip pola inverted head and shoulder. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya kalian lupa inverted head and shoulder-nya, mirip Kak, bisa. Emang kalau misalnya garisnya dihilangin agak susah sih bayanginnya. Dilihat kalau titik terendahnya itu tinggi paling ke bawah itu yang di kurang lebih kiri sama kanan sama. Nah, kalau misalnya harga suatu saat, ini kan titiknya. Ini yang bagian atas itu pergerakan harga sahamnya. Kan yang di bawah ini volumenya. Jadi banyak saham yang diperdagangkan. Nah, misalnya ketika dia breakout di sini, dia melebihi garis resistennya dan didukung dengan volume, bisa dilihat hijau yang di sini tuh tiba-tiba naik kan lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu kita mengindikasikan memprediksikan dia harganya bakalan naik dalam kurun waktu yang dekat. Jadi biasanya kita prediksi ini ditarik garis dengan dari titik resistennya. Misalnya kita pakai garis warna lain coba. Nah, ini titik dari garis ini ke bawah. Itu kurang lebih tingginya kurang lebih sama ke sini. Nah, ini kira-kira target yang akan kita capai harganya.
Jadi kita tarik garis dari resisten sampai ke titik low yang paling bawah. Nah, sepanjang garis itu kita taruh di atas resistennya setinggi itu juga lah kira-kira target harga sahamnya kita. Kalau misalnya dia mampu melewati titik resisten atau tren resistennya dengan volume yang mendukung. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kemungkinan besar kalau analisis teknis ini sangat jarang ditanyakan di ujian karena orang-orang yang akademis biasanya nggak suka pakai cara ini. Dia bilangnya nggak nggak apa ya, nggak meyakinkan, nggak akademis, nggak ada teori yang jelas. Jadi kemungkinan besar sih kalian nggak mungkin ditanyain di UAS, kemungkinan besar. Cuma ini hanya untuk pengetahuan umum karena kalau saya sendiri sih kalau untuk harga saham buat menilai paling sering pakai teknis, soalnya saya termasuk yang jangka pendek. Nah, bisa lihat ini kira-kira pola apa? Bisa ingat? Lihat-lihat aja modulnya pasti langsung tahu. Dengan sedikit imajinasi. Head bukan sampo, ingat aja. Nah, ingat head and shoulder kan masuk ke pattern, artinya yang pergerakan harga sahamnya diprediksi turun. Nah, ini kan titik supportnya kalau ditarik garis ke titik low-nya. Jadi ini kan pergerakannya bisa dilihat terbukti, misalnya dia lewati harga sahamnya, titik supportnya, kemungkinan besar pergerakan dan beneran waktu ini kan dari September dia sampai Desember lumayan jauh. Bisa bulan Juli harganya sekitar 8.200 paling tinggi. Nanti pas misalnya Desember itu harganya sih 5.000-an ke atas, 5.000 sampai 6.000. Nah, ini kita cuma mau memperlihatkan ini kan grafik yang jadi kalau misalnya dia tembus supportnya kemungkinan besar jatuhnya itu sangat besar. Kurang lebih untuk pattern analisis technical. Jadi lihat berdasarkan terus analisis technical juga biasanya menggunakan yang start. Pertama kita mau lihat relative strength index. Jadi dia membandingkan internal strength dari satu tas, yaitu kekuatan antara perubahan kenaikan dengan perubahan penurunan harga. Nah, dia cuma mau momentum harganya itu gimana. Nah, rumusnya udah ada. RSI itu 100 dikurangi 100 dibagi 1 plus. Kalau R itu U yang naik, D yang turun. Jadi berapa perbedaannya? Jadi U itu rata-rata perubahan kenaikan harga, D yang turun. Langsung lanjut aja. Dia nggak ngasih contoh juga, jadi ini aja. Jadi relative strength index ini ingat aja dia itu untuk menghitung momentum harga. Nah, terus kita ada rata-rata bergerak atau moving average. Moving average itu rumusnya kayak ya kayak rata-rata. Jadi lihat aja F itu nilai peramalan pada periode M. Jadi misalnya periode sekarang itu M ditambah 1. X itu data aktualnya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga sampai M. Terus M itu periode rata-rata bergeraknya. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat contohnya di halaman 6.23, 6.24. Nah, itu sisa masukin rumus aja. Misalnya kita tahu kita mau hitung moving average bulanan ya. Soalnya ini diketahui Januari Februari tiap bulan. Nah, ini misalnya kita mau lihat hitung MA 3 bulan, moving average tiap 3 bulan. Nah, pas yang April kita bisa hitung dari yang IHSG Maret, Februari sama Januari terus dibagi 3. Nah, itu ketemu yang MA 3 bulan. Nah, sedangkan kalau yang
untuk yang moving average 3 bulan yang bulan Mei itu dihitungnya dari Februari sampai dengan April. Jadi 1285 ditambah 1434 ditambah 1722 terus dibagi 3. Nah, itu rata-ratanya gitu terus. Nah, kalau yang 6 bulan sama, sisa lihat aja kalau 6 bulan itu artinya dia pakai data 6 bulan sebelumnya. Dari sini sampai sini. Nah, kalau yang 12 bulan gimana? Dari Januari 2009 sampai Januari 2010 kan ada 12 bulan. Bisa dipahami ya untuk moving average. Jadi sisa di rata-rata kalau misalnya dia minta 3 bulan ya 3 bulan sebelumnya dirata-ratain gitu aja. Gampang, cuma rata-rata biasa. Ingat aja yang mana yang harus dirata-ratain. Sama ini kayak cuma penjelasan yang tadi. Kalau misalnya yang April, kalau dia minta rata-rata bergerak 3 bulan, sisa yang Januari, Februari, Maret dibagi 3, ketemu rata-ratanya. Nah, ini contohnya misalnya ini itu rata-ratanya harga pasar bergeraknya. Kalau misalnya yang atas tiba-tiba ketemu yang bawah, jadi dari atas ketemu yang naik ke atas. Jadi yang bagian atasnya itu turun, jadi yang bagian atas itu lagi turun, terus ketemu yang bagian atas ini artinya waktunya jual, mengindikasikan udah waktunya jual. Ini artinya harganya udah di atas, udah waktunya jual. Biasanya mungkin bisa naik lebih tinggi lagi sedikit, tapi kemungkinan besar setelah ini turun. Nah, sedangkan kalau misalnya harganya turun, terus di bagian bawah, terus ketemu di sini, pas mau naik, pas harganya udah di bawah, jadi bagian moving average yang lebih atas, ini kan bagian atas dulu, terus dia mau naik ngalahin yang sebelumnya di bawah. Ini kan yang dari, saya pakai yang biru. Dulu kan dia yang bagian bawah, terus sekarang dia bagian atas. Nah, itu waktunya di sini beli, artinya dia sudah mencapai titik terendahnya. Kurang lebih biasanya pakainya kayak gitu. Terus ada juga statistik trend. Jadi kita itu kalau misalnya menembus harga resisten atau support itu selalu harus didukung dengan volume. Jadi transaksi yang terus meningkat untuk melakukan pembelian. Nah, kalau yang turun artinya transaksi volumenya tetap naik yang melakukan penjualan. Intinya volume harus naik. Nah, trend ini digunakan untuk melihat kenaikan atau penurunan melalui volumenya. Rumusnya gampang, sisa yang harga naik dibagi dengan jumlah yang naik, terus dibagi dengan volume harga turun dibagi dengan jumlah yang turun. Kalau misalnya nanti statistik trendnya lebih dari 1, artinya tekanan jualnya itu sangat tinggi. Kalau tekanan jual sangat tinggi, artinya offer atau penawaran besar, artinya kemungkinan besar harga pasar mengalami penurunan. Ini cuma dia kasih contoh, kalau misalnya yang naik, ini satu pasar kita lihat misalnya IHSG aja, misalnya ada yang 180 saham yang naik, terus yang turun ada 205 saham, yang tidak berubah ada 30 saham, terus jumlah sahamnya juga diketahui. Nah, itu sisa dibagi aja jumlah yang naik, jadi sama yang turun itu saling bagi-bagian. Jadi bisa dilihat volume harganya. Kalau di sini dia pakai yang turun dulu. Jadi jumlah yang turun kan kalau misalnya volume harga yang naik dibagi jumlah yang naik, terus dibagi pecahan, nanti kan pecahannya dikali terus dibagi kan. Jadi ini langsung aja yang turun dikali dengan volumenya, terus dibagi dengan yang naik dibagi dengan volumenya. Jadi ingat aja harga yang turun volumenya berapa dibagi dengan berapa sahamnya, yang naik dibagi dengan berapa sahamnya. Udah ketemu statistik trendnya berapa. Nah, di sini ketemu 1,634,
Artinya kalau lebih dari 1, artinya pasar sedang mengalami penurunan. Modul 6 itu selesai, jadi tentang analisis teknis. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kita masuk modul 7 kalau nggak ada. Nah, sekarang tadi kan kita bahas analisis teknis. Sekarang kita mau bahas tentang opsi. Ingat opsi itu apa? Udah masih ingat nggak opsi itu apa? Hak jual? Apa ada pendapat yang lain? Hak jual atau beli? Iya, tergantung jual yang mana. Call atau put? Bener, jadi hak untuk jual atau beli tergantung namanya. Jadi ada 2 jenis, jadi ada opsi call sama yang put. Jadi kalau opsi call itu hak untuk membeli, kalau opsi put itu untuk menjual. Jadi call, ingat aja kalau call itu membeli, ingat aja nelfon. Nelfon itu artinya untuk membeli, kalau put naruh itu untuk jual. Artinya lepas dari kita. Terus biasanya ada kata strike price atau exercise price, itu maksudnya apa? Jadi biasanya kan ada hak untuk membeli atau hak untuk menjual. Misalnya kita punya opsi call, jadi kita punya hak untuk membeli. Nah, strike price-nya ini harga tertentu sebagai perjanjian harga. Jadi misalnya saya punya hak untuk membeli di harga 5.000. Nah, 5.000-nya itu yang namanya strike price atau exercise price-nya. Masuk contoh aja, jadi misalnya di modul halaman berapa ya, 5, dia ada bilang PT Porcea Capital membeli opsi put INDF sebanyak 5 juta saham. Jadi terus harganya strike price-nya 2.400. Oh, salah, bukan. Pakai opsi yang harga 7 halaman 7.4. Jadi opsi call Telkom atau TLKM sebanyak 5 juta saham dengan harga 9.800 per saham. Terus harga premium opsi call-nya itu 25 per saham. Terus dalam kasus ini PT Porcea Capital membayar 125 juta kepada bursa sebagai biaya atas adanya hak untuk membeli saham Telkom. Bila Telkom naik secepatnya menjadi 10.500, maka PT Porcea Capital dapat membeli saham Telkom pada harga 9.800. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di contohnya udah dibikin perbandingan 1 sama 2. Yang pertama itu pakai opsi call, yang kedua tanpa opsi call. Jadi misalnya sama, jumlah sahamnya itu ada 5 juta. Misalnya kita punya kita beli call-nya, opsi call-nya itu harganya 25. Terus dengan 25 itu kita bisa membeli saham Telkom di harga 9.800. Nah, kalau misalnya kita jumlah kira-kira
berapa yang kita keluarkan buat beli saham Telkom, jadi harga call-nya sama harga strike-nya ditambah aja jadi 9.825. Sedangkan saat itu harga saham Telkom naik jadi 10.500. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan total biaya yang kita keluarkan, kalau kita pakai opsi call itu kan kita belinya di harga 9.800, jadi total biaya yang kita keluarkan sudah termasuk premium harga call-nya itu 40.125.000, sedangkan kalau kita tanpa opsi call kita beli di harga 10.500 itu kan jadinya kita mengeluarkan 52.500.000 dan itu jadinya lebih mahal. Nah, makanya inilah kurang lebih diperlihatkan kalau kita yakin harganya akan naik di masa depan, lebih baik kita beli call dari sekarang. Kurang lebih gitu biasanya. Atau jadi kita pesan hak duluan biar bisa beli di harga tertentu. Kalau kita tahu harga berikutnya akan naik. Kalau misalnya harganya turun artinya nggak guna dong. Jadi kita pasti mau kalau membeli kita pasti mau di harga yang lebih murah. Nah, rumusnya opsi call itu apa? Jadi harga opsi call-nya itu maksimum 0 sampai dengan harga sekarangnya dikurangi dengan harga perjanjian. Jadi kurang lebih premiumnya. Jadi harga call-nya itu dari 0 sampai dengan harga sekarang dikurangi dengan harga perjanjian. Jadi selisihnya. Jadi itu kurang lebih biaya yang akan kita keluarkan untuk opsi call. Dia cuma mengasih lihat range-nya dari 0 sampai dengan selisihnya harga sekarang dikurangi dengan harga perjanjian. Misalnya kita tahu harga sekarang 10.500, harga perjanjian misalnya 9.800. Kalau dikurangin jadi 700. Nah, artinya harga opsi call-nya itu bisa dari 0 sampai 700. Kalau lebih 700 ya harga sahamnya nggak perlu pakai opsi call. Nah, itu kurang lebih maksudnya C sama dengan max dalam kurung 0, S sampai X. Artinya harga opsi call-nya itu maksimum dari harga 0 sampai dengan harga sekarang dikurangi harga perjanjian. Atau kalau pakai yang dicontoh, harga call-nya itu opsi call-nya maksimum range harganya dari 0 sampai 700. Kalau lebih dari itu, lebih dari 700, otomatis mending beli yang tanpa opsi call, nggak perlu opsi call, langsung beli harga sahamnya aja. Kalau lebih dari itu kan jadinya rugi. Kalau beli diri 9.800. Nah, itu maksudnya C sama dengan 0, S minus X. Nah, ini cuma diliatin gambar grafiknya. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat C itu kan harga opsi call-nya. Jadi ini kurang lebih dari sini premiumnya. Nah, opsi call-nya kita yang mau beli. Di sini tuh X plus C, jadi harga perjanjiannya ditambah C. C itu harga opsi call-nya. Nah, ketika harga sahamnya itu naik, maka karena dia bisa membeli di harga yang lebih rendah. Nah, itulah keuntungannya dari pembeli opsi call. Dia untung ketika harga saham itu lebih tinggi dari X plus C atau harga perjanjiannya sudah harga opsi call-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh, nah misalnya kita beli opsi call, harganya ketika harganya lebih tinggi 10.500. Ini jadi di sini sekitar 10.500. Di sini yang 9.820 harga perjanjian ditambah harga opsi call-nya. Harganya lebih tinggi dari 9.825, maka disitulah keuntungannya pembeli opsi call. Jadi ini range keuntungannya. Makin tinggi harga sahamnya, disitulah pembeli call makin untung. Nah, kalau misalnya jual, jadi kan opsi call ada juga yang jual opsi call. Jadi misalnya kita punya opsi call terus kita mau jual. Kalau pembeli opsi call dia belum punya opsi call terus dia mau beli, sedangkan penjual dia udah punya terus dia mau jual. Nah, ketika harganya lebih rendah,
Nah, disitulah penjual opsi call akan untung. Jadi misalnya X plus C atau 9.825 di sini ketika harganya lebih rendah dari 9.825, anggapannya misalnya 9.000. Nah, disitulah penjual opsi call ketika dia bisa menjual, dia mendapatkan untung. Jadi ini garis kurang lebih yang warna hitam-hitam itu keuntungannya. Jadi dia penjual opsi call akan mendapatkan untung ketika harganya lebih rendah dari X plus C, atau pakai contoh yang sebelumnya 9.825. Bisa dibayangkan ya kenapa dapat keuntungannya dari mana. Jadi kalau penjual opsi call artinya karena harganya lebih rendah dia kan rugi kalau yang beli opsi call-nya. Nah, kalau penjualnya dia malah untung. Ini bisa dipahami? Bisa ya? Terus sekarang put, artinya hak untuk menjual. Sama pakai contoh aja yang di 7.5. Jadi opsi put sama jumlah saham 5 juta, sedangkan harga opsinya 15, harga strike-nya di 2.400. Nah, kalau misalnya opsi put kan kita jual saham. Jadi kalau misalnya ada harga opsinya, premium opsinya itu 15. Nah, jadi biaya yang kita keluarkan itu nanti harga sahamnya sisa dikurangin dengan harga opsinya. Jadi kita kan rencana jual di 2.400, tapi kita karena kepotong dengan harga opsinya, beli harga opsinya, kepotong 15, jadi kita cuma bisa, kita istilahnya kayak menjual di harga 2.385, sudah bukan di 2.400. Nah, nanti total yang dikeluarkan artinya sekitar 11.925.000. Itu pakai opsi put. Sedangkan ternyata harganya turun. Nah, tanpa opsi putnya dia jadinya 10 miliar. Nah, ketika kita mau menjual sesuatu, kita pasti mau jualnya di harga yang lebih mahal dong, bukan yang lebih murah. Nah, makanya kita kalau untung itu pasti total yang kita jual, jadi yang kita terima itu lebih besar banding tanpa opsi put. Itu di situ kita mendapat keuntungan. Beda dengan kalau call kan kita mau totalnya yang paling murah, sedangkan kalau opsi put kita mau totalnya paling tinggi. Kita mau jual di harga paling mahal. Kalau beli ingat di harga paling murah, kalau jual di harga paling mahal. Rumusannya opsi put sama mirip-mirip. Jadi kalau put dia harganya maksimumnya itu harga perjanjiannya dikurangi harga sekarang, selisihnya jadi 15 terus sampai 0. Jadi anggapannya kan 15 ini nanti di minus, jadi minus 15 sampai 0. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau pembelinya opsi put itu kapan untungnya? Jadi kalau misalnya kita mau membeli opsi put, ketika harga lebih rendah, itu kita mendapatkan keuntungan. Ingat aja karena X minus P, jadi kalau pakai contoh sebelumnya artinya kita pakai di 2.385. Jadi misalnya di sini 2.385. Nah, X min P-nya. Nah, kita kalau beli opsi put itu kalau misalnya harga yang saham sekarangnya itu lebih rendah, nah itu disitulah kita mendapat keuntungan karena ternyata kita bisa jual di harga yang lebih tinggi menggunakan opsi put. Sedangkan kalau kita sendiri yang mau jual opsi putnya kita akan mendapatkan keuntungan kalau misalnya harga yang sekarang lebih tinggi dari X minus P atau 2.800 berapa lagi? 2.385. Nah, ketika harganya lebih tinggi dari 2.385, kita untung sebagai yang menjual opsi put. Kira-kira bisa dilogika ya. Kok bisa untung? Jadi karena harganya lebih tinggi, sedangkan kita jual opsi putnya. Jadi kita untung karena mending kita jual di harga yang sekarang banding
jual menggunakan opsi put, karena kalau misalnya harganya udah lebih tinggi, percuma udah opsi putnya kita punya. Sampai sebelumnya ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, jelas ya. Kapan untung, kapan rugi. Nah, terus ada paritas put call put sama aja di nama, yang penting put call itu paritasnya itu artinya selisih harga saham ini dengan pinjaman yang dilakukan ke bank atau K dibagi 1 plus R. Jadi tujuannya paritas put call itu apa? Jadi mendapatkan paritas itu keseimbangan. Jadi kalau nggak tahu artinya paritas bahasa Indonesia ya, keseimbangan itu kita mau mendapatkan keseimbangan atau paritas dengan menggunakan data harga saat ini dengan nilai pinjaman. Terus tujuan lainnya itu apa? Mendapatkan harga put bila harga call diketahui atau mendapatkan harga call bila putnya yang diketahui. Persamaannya bisa dilihat. Jadi bagian sini bisa dilihat harga strike-nya, terus K itu pinjamannya, C minus P ini paritasnya. Jadi bisa ketahuan ada rumusnya. Terus kita masuk di contohnya aja langsung. Jadi seorang manajer investasi portofolio dalam opsi. Misal kali ini saham BNBR, nya Rp105, terus strike price-nya di pasar untuk 3 bulan itu 105 dan tingkat bunganya 5%. Nah, kita yang mau tahu berapa paritas harga opsi call-nya bila putnya diketahui, dan misalnya putnya Rp10, terus berapakah harga putnya bila yang diketahui. Jadi bisa kalau misalnya mau dibikin di tabelnya bisa ketahuan sahamnya di harga 105, terus kita ada pinjam uang dananya, di pinjam uangnya 1 plus 0,05 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena kalau 1 plus R-nya itu kan untuk yang setahun, sedangkan ini untuk 3 bulan. Kan ada 3 bulan kan artinya seperempat tahun, nanya 0,05-nya atau bunganya. Bunga kan pasti dalam tahun, jadi dikali aja seperempat. Kita masukkan rumus, jadi 105 dikurangi dengan pinjaman. 105 dibagi 1 plus 0,05 dibagi 4. Ketemu nanti paritasnya 1,293. Kalau mau dibulatkan jadi 1,3 kan 9 udah di atas 5. Misal harga putnya 10, maka harga call-nya sebesar 11,3. Jadi kan ini put, kalau dipindah ke kanan kan jadinya C minus. Nah, nanti ditambahin aja 1,3. Jadi putnya 10, maka harga call-nya sebesar 11,3. Sedangkan kalau misalnya harga call-nya diketahui putnya berapakah harga put bila call 25. Jadi misalnya call-nya diketahui 25, putnya nanti sisa dikurangi 1,3. Jadi keseimbangannya terjadi di 1,3 yang kita bulatkan. Jadi kalau misalnya putnya diketahui 10, call-nya artinya sisa ditambahin 1,3, jadi 11,3. Sedangkan kalau misalnya call-nya yang diketahui, putnya sisa dikurangin 25, kurangi 1,3, ketemu 23,7. Terus yang kedua, ini ada mau menghitung opsi itu bisa menggunakan pendekatan binomial atau biasanya terkenal juga binomial tree. Nah, langsung masuk contoh aja. Misalnya harga saham Telkom 9.500, terus pada akhir 3 bulan mendatang harga saham tersebut kemungkinan pada 10.500 atau 8.500. Bila harga strike-nya 9.800 untuk 3 bulan mendatang, maka harga opsinya sebesar 700 untuk
harga saham Telkom 10.500 dan 0 untuk harga saham Telkom 8.500. Bila dibuat diagram pohonnya adalah sebagai berikut. Jadi bisa ketahuan 9.500 kan harga saham saat ini. Terus kemungkinannya dalam 3 bulan itu antara 10.500 taruh yang besar di atas terus sama 8.500. Ingat nah, strike-nya kan di harga 9.800. Kalau ingat bagian opsi yang tadi 0 sampai S min X, jadi harga sekarang dikurangi perjanjian itu kan 700. Jadi ingat aja harga opsinya bisa dari 0 sampai 700. Nah, ini kali ini kan harga sahamnya 10.500 diprediksikan. Nah, sedangkan harga strike-nya 9.800 dikurangin aja 700. Sedangkan kalau harganya lebih rendah, artinya harga opsinya sudah nggak bernilai, artinya sekitar bisa dibilang 0. Terus misalnya kita mau hitung probabilitas naik sama turunnya. Jadi U itu besar harga saham yang akan naik dalam persen, D itu besar harga saham yang akan turun dalam persen. Jadi kalau misalnya kita mau lihat U-nya sisa 10.500 dibagi dengan harga sekarangnya yang 9.500, itu kan yang naik ketemu hasilnya 1,10526. Terus sedangkan kalau besar harga saham akan turun itu 8.500 dibagi 9.500, jadi 0,89474. Itu artinya turun sekitar berapa persen itu. Kalau yang U artinya naik sekitar 10%, kalau turun artinya juga turun sekitar 11%. Nah, sisa dimasukin rumus karena U sama D-nya udah diketahui. Kan tadi E pangkat R dikali T. T itu periodenya di minus D dibagi U minus D. Jadi dimasukin aja kan rumusnya, bisa dihitung pakai kalkulator. E itu kan eksponensial bilangan apa ya biasanya kalau disebut E? Eksponensial sih harusnya. Itu kan biasanya bisa dihitung pakai kalkulator kan, yang kalau punya kalkulator saintifik bisa langsung kasih masuk E. E itu kalau nggak salah nilainya 2,7 lebih, jadi kurang lebih mirip-mirip. Kalau ingat hitung lingkaran kan pakai pi, kalau hitung eksponensial biasanya orang pakai E. Ya, itu matematika sih. Ya, sisa masukin rumusnya aja, nanti ketemu hasilnya P-nya itu atau probabilitas naik turunnya itu 0,62025 kalau dihitung. Nah, kalau misalnya kita mau hitung harga opsinya berapa, itu pakai rumus yang ini. Jadi P-nya itu probabilitas, C-nya itu kalau misalnya harga opsi call-nya untuk yang naik, terus dikali harga opsi CD itu harga opsi yang turun, E tetap bilangan eksponensial, min R dikali T. Ketemu hasilnya itu 423,455. Nah, ini kurang lebih kita menganggap harga opsi call sekarang ini. Ketemu nanti hasilnya 423,455. Nah, ini kurang lebih cara untuk bikin binomial tree-nya. Jadi kan tadi kita udah ada gambar, kita baru pakai yang ini sama yang ini. Nah, misalnya kita mau cari dulu harga opsi pada saat harga Telkomnya 10.500, sisa dimasukkan rumusnya lagi pakai yang 10.500, nanti ketemu hasilnya harga opsinya itu 1092,04. Kalau harga
saham Telkom ini 10.500. Dengan untuk misalnya harga saham sekarangnya 9.500, nanti ketemu harga call-nya itu 660,61 pakai rumus yang sebelumnya. Nah, nanti kurang lebih kalau misalnya kita bikin binomial tree-nya itu seperti ini. Jadi 10.500, kira-kira ada yang tahu 11.605 ini dari mana? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu kalau kita udah 11.000-nya dari mana? Lihat modulnya nggak nulis kayaknya. Modulnya itu di halaman 7.11. Kira-kira ada yang tahu nggak 11.605-nya itu dari mana? Ya, atau 9.000-nya deh dari mana? Atau 7.000-nya itu dari mana? Ada yang tahu? Boleh lihat modulnya, tapi di modulnya kayaknya nggak jelasin dapat dari mana. Langsung ngasih diagram pohonnya pakai binomial tree-nya. Mungkin lagi hitung semua. Kalau bisa jawab dari mana asalnya, nanti langsung deh nilai. Kan keaktifan langsung partisipasi dapat 100 deh. Kalau ada yang bisa jawab. Udah bisa buka modulnya sekarang. Dapatnya dari mana? Ada yang tahu 11.605, terserah mau yang 9.000-nya dari mana atau 7.000-nya kok bisa ketebak harganya itu dari mana? Bisa lihat modulnya dulu, tapi kayaknya di modul nggak ada. Gimana? Ada yang bisa? Lagi menghitung atau gimana ini? Ada yang bilang harga saham plus harga opsi. Bener? Tapi kalau misalnya
menjelaskan yang 9.000 sama 7.000 dari mana. Iya, dan ini nggak terlalu tepat karena kita harus tahu 11.605-nya dulu sebenarnya baru bisa ngitung nanti harga opsinya berapa. Jadi masih terlalu tepat. Soalnya ini 11.600 kalau ditambah harga saham sama opsi yang mana dulu. Jadi kalau binomial tree ini tuh kan kita itu mau pakai kemungkinan eh, kemungkinan harga naik atau turun yang di masa mendatang dan harga itu mengikuti random walk, jadi random, jadi acak. Jadi makanya kita bikin diagram pohonnya seperti ini untuk memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi kayak misalnya tadi yang 9.500, terus kita kemungkinannya ada dua. Kalau naik dia 10.500 misalnya, kalau dia turun kemungkinan besar harganya 8.500. Ya, 1 menit lagi coba. Kalau misalnya dia yang ketemu, udah langsung partisipasi, langsung 100. Iya, jadi gimana? Menyerah? Kalau menyerah, saya kasih tahu jawabannya. Udah nggak bisa ya? Mungkin lain kesempatan. Harus move on. Kalau nggak, nanti kalian kelamaan. Jadi, kalau misalnya kita mau cari tahu 11.605 itu dari mana, 9.300 dari mana, 7.000 itu dari mana, ingat tadi kita di awal udah hitung D sama U. Mana ini? Ingat U-nya 1,10526, D-nya harga turunnya, persen turunnya itu berapa? 0,89474. Itu sisa dikali. Kalau misalnya 10.500 dulu ya, misalnya 10.500 itu dikali D, kalau 10.500 dikali U, ketemu hasilnya. Jadi sebenarnya kita mau lihat dengan persenan yang sama, kita pakai yang 9.000 ke 10.500. 10.500 bagi 9.500 sama dengan nanti kaliin aja 10.500 dikali dengan berapa persen kenaikannya. Nah, itu nanti hasilnya pasti ketemu 11.605,23. Atau paling beda dikit kalau pembulatannya beda. Beda di desimal. Sama nanti kalau yang 8.500 juga sama, nanti dikali D sama U.
Oh, saya kebalik. U ini yang naik, D ini yang turun, sorry. Iya, U yang naik kan. U naik, D turun. Nah, ini sama untuk yang 8.500 juga kali U. Nanti kalau yang ya sayang sekali kesempatannya lain kali saja. Tapi kalau aku dapat 100 kok. Lumayan bantu-bantu UAS. Jadi ini pakai peramalan yang sama. Kalau ini misalnya kali D kan 10.500 bagi 9.500. Nah, ini juga nanti kali, sorry, U. Aku selalu kebalik-kebalik U sama D-nya. U, terus kalau yang bawah itu dikali D. Nah, kurang lebih kayak begitu. Ini kan kali D. Oke, lanjut. Kalau binomial tree artinya nggak ada pertanyaan ya. Artinya tahu dapatnya dari mana. Nanti kalau misalnya mau hitung harga call-nya, harga opsinya, nanti sisa pakai rumus yang C sama dengan P probabilitas dikali CO ditambah 1 min P bla 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 bla. Itu nanti buat hitung harga opsinya pakai itu. Kalau yang bawah pasti 0 karena minimal pasti 0. Sama dengan ini nanti hitung pakai C pasti ketemu. Sekarang masuk Black Scholes model. Jadi ini super ribet sekali, kemungkinan besar nggak akan masuk UAS harusnya, karena ngitungnya pun susah. Kayaknya kita ada bahas minggu lalu kayak pertemuan yang lalu atau kapan Black Scholes model ini yang hitung D1 sama D2-nya. Jadi pakai rumusnya lumayan panjang, bisa tahu C-nya berapa, P-nya berapa, sisa masukin rumus. Jadi kalau ini rumus yang buat C, ini yang rumus buat P. Terus nanti kita hitung D1-nya, kan dalam rumusnya pakai D1 sama D2, D1 dapat dari mana, D2 pakai dari mana. Bisa ketemu. Masukin aja. Misalnya masuk contoh aja biar lebih ngerti. Jadi misalnya kita mau beli 8 bulan lalu, jadi ingat waktunya 8 bulan. Terus ingin membeli opsi saham pada harga 65 US dollar ketika harga saat ini 70 US dollar per saham. Volatilitasnya 32%, tingkat bunganya 10%, hitung nilai opsi call dan put saham tersebut. Jadi D1 pertama masukkan rumusnya, itu pasti masih bisa dihitung. Nanti ketemu 0,6694. D2 juga sama. Cuma ingat aja karena ini 8 bulan sedangkan kita selalu pakai R-nya itu tingkat bunganya selalu yang tahunan. Jadi ingat aja 8 dibagi 12-nya ini. Sini juga 8 bagi 12. Ingat dikali 1/12. Kalau hitungannya dalam bulan. Ingat disetahunkan aja pokoknya. Kalau R. Terus kalau misalnya masukin rumus, learn juga ada di kalkulator kayaknya. Kalau yang scientific itu pasti ada punya. Sisa dimasukin angkanya, nanti ketemu 0,6694, D2-nya 0,4082. Sedangkan kalau di rumusnya itu bukan cuma D1 atau D2, tetapi ada distribusi normal dari D2 dan distribusi normal dari D1. Nah, ini yang kemungkinan besar kayaknya nggak mungkin ditanya. Jadi ada yang tahu gimana cara mendistribusi normalkan D1-nya? Apa ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Misalnya D1-nya ini 0,6694, terus di normal distribusikannya 0,7484. Ada yang tahu nggak pakai apa? Jadi gimana? Ada yang tahu cara normal distribusikan? D1-nya kok bisa 0,7484 dari mana?
buku kalau nggak salah ini asal copy, jadi nggak dijelasin dari mana normal distribusinya. Apa ada yang tahu atau gimana? Atau bahas aja? Bahas aja ya. Nanti dibahas. Tunggu. Hitung C-nya, sisa masukin rumus tahu kan ya, karena sisa udah tahu ND1-nya sama D2-nya. Nah, kalau normal distribusi masih ingat statistik ada yang pakai tabel Z. Ada yang ingat? Ini pakai statistik, jadi kemungkinan besar dia nggak mungkin tanya kalian tentang Black-Scholes model ini karena memang hitungnya susah. Masih ingat ya, kalau misalnya belajar statistik ada Z untuk tabel distribusi normal. Ingat ya. Nah, ini kurang lebih punya generator online-nya. Jadi ini kita pakai tabel Z. Jadi misalnya kita D1. Kalau D1-nya tadi kan diketahui 0,6694. Nah, nanti pakai tabel Z. Kalau mau lihat tabelnya yang agak ribet itu, yang dihitung dulu setnya pakai rumus, pakai statistik, terus gambar masih ingat kan gambar yang kurvanya masih di garis-garis lebih kecil atau lebih besar. Nah itu nanti ketemu probability-nya. Jadi caranya itu mesti pakai Z-table untuk normal distribution. Normal distribusi. Jadi kemungkinan besar kalian nggak mungkin ditanyain ini di UAS. Jadi ini kayaknya modul ini bagian ini hanya untuk nambahin pengetahuan kalian. Jadi tapi kayaknya nggak mungkin dipakai di UAS. Kemungkinan besar sih nggak. Kalau saya sih yakin nggak mungkin dipakai karena rumus ini perlu normal distribusi, dan normal distribusi kalau ngitung manual itu mesti pakai tabel. Nah, jadi kalau misalnya yang D1 ini kita dapatnya 0,7484. Nah, itu artinya dia pakai yang below. Jadi kurang, kalau di arsir itu yang kurang dari 0,6694. Nah, itu pasti probability-nya kalau dihitung yang kurang dari itu 0,7484. Yang kurang dari. Kalau misalnya yang minus D1 itu artinya yang lebih dari 0,6694. Yang garisnya itu di sini. Pasti nanti ketemu kalau pakai statistik yang itu 0,2516. Sama kayak yang kurang lebih nanti pakai cara yang sama untuk yang D2-nya yang 0,4082. Ini karena saya punya generatornya, jadi bisa langsung masukin aja antara below atau above. Jadi ini pakai set table untuk hitung D1 D2-nya yang dinormal distribusikan. Jadi kayaknya nggak mungkin ngasih tabel, jadi kayaknya nggak mungkin keluar di UAS. Terus kita lanjut aja, sisa dikit lagi selesai. Jadi ada strategi transaksi opsi. Jadi ini pembahasan terakhir harusnya, sisa strateginya.
Jadi yang pertama strateginya itu hedge. Hedge itu artinya sebuah tindakan yang melakukan perlindungan atas opsi atau aset yang dimilikinya dan juga bisa sebaliknya. Jadi ingat aja kalau hedge itu kata kuncinya artinya perlindungan. Jadi dia mau melindungi. Jadi misalnya investor melakukan pembelian saham pada harga 4, terus tulis opsi call-nya itu Rp1 dan harga strike-nya 5. Bisa dilihat nanti kalau misalnya di gambarnya sini, jadi dia keuntungannya portofolionya nanti maksimum 2. Jadi akan terus 2, bisa dilihat di gambar grafiknya. Jadi intinya kalau hedge itu dia memberi perlindungan. Jadi apapun yang terjadi kalau misalnya harganya itu lebih dari 6, itu pokoknya nanti bisa dilihat portofolionya kan yang garis biru itu tetap dijaga. Gimana caranya itu portofolionya tetap keuntungannya itu bisa stabil. Tetap dilindungi di harga 2. Walaupun ada harga saham sama right call-nya itu jatuh atau harga sahamnya naik. Karena kalau harga saham naik, harga call-nya pasti turun. Lebih kecil. Pokoknya intinya hafal aja, biasanya cuma ditanyain hedge itu maksudnya apa. Hedge itu artinya melakukan perlindungan. Itu strategi yang pertama. Nah, kalau misalnya saham dijual dan menulis put, grafiknya itu diganti. Ingat aja portofolionya. Jadi misalnya jual saham harganya 4, tulis putnya 1, harga strike-nya sebesar 4, diperoleh untung 1 bila pasarnya naik terus. Jadi perlindungannya dia kalau tadi pasarnya itu naik, tetap keuntungannya 2. Kalau misalnya kali ini naik terus, nanti pasarnya jadi tetap portofolionya itu 1. Di sini 1. Ingat aja kalau misalnya strike-nya sebesar 4. Jadi hedge ini ingat aja artinya melakukan perlindungan. Jadi gimana pun caranya dia tetap ngatur agar portofolionya itu tetap stabil. Jadi misalnya di sini untungnya 1, kalau yang tadi untungnya 2. Gimana caranya buat itu stabil? Terus yang kedua itu strateginya spread. Jadi investor mengambil tindakan posisi short dan long pada opsi, tetapi untuk yang opsi yang sama dan berbeda harga strike. Jadi bisa jadi opsinya sama tapi harga strike-nya, harga perjanjiannya itu beda. Nah, dari perbedaan harga strike-nya itu dianggap sebagai spread yang diinginkan investor. Tetapi perbedaan harga opsi juga menjadi tindakan untuk menyatakan spread. Jadi tindakan yang dilakukan adalah membeli dan menulis put atau membeli dan menulis call. Menulis itu artinya menerbitkan put, sama menulis call artinya menerbitkan call. Jadi menerbitkan sendiri. Jadi misalnya investor membeli put dengan harga 0,5, strike price-nya 4 dan menulis put harganya 1, harga strike-nya sebesar 6. Bisa dilihat di sini putnya harganya 0,5, membeli put di 0,5, strike price-nya 4, jadi ingat di sini 4. Jadi dia mau nulis membeli put di harga 0,5, terus strike price 4, tulis putnya nanti 1, nanti harga strike-nya sebesar 6. Jadi ada 2. Jadi kalau misalnya spread ini dia kayak dia membeli put terus menerbitkan put di harga yang lebih tinggi. Jadi misalnya dia beli putnya 0,5 terus dia menerbitkan put yang di harga 1. Nah, di situ kan ada perbedaan. Jadi itu yang disebut dengan yield-nya.
Jadi putnya misalnya pertama dia beli dengan strike price-nya 4. Terus akhirnya nanti dia nulis dia menerbitkan put itu sendiri dengan strike yang harganya eh, 1 dengan strike price-nya di 6. Nah, perbedaan dari beli dan menawarkan putnya itulah yang disebut dengan yield. Jadi itu salah satu strategi yang dilakukan investor untuk dapat keuntungan dari opsi call atau put. Ini bisa dipahami nggak ya? Jadi dia membeli put sekaligus nanti dia menawarkan put itu sendiri. Nah, perbedaan dari beliannya sama penawarannya itulah yang disebut yield-nya. Bisa dimengerti lah ya. Bingung ya? Jadi spread ini jadi kan kalian pasti kayak mikir strateginya gimana. Jadi dia kayak di satu sisi dia membeli put, jadi dia membeli di harga 0,5 misalnya. Nanti setelah dia beli, dia juga menawarkan put dengan harga yang lebih tinggi. Dengan strike price yang berbeda. Nah, ini untung-untungan juga kalau pakai spread ini. Waduh, gimana ya jelasinya? Jadi nanti kalau misalnya pakai spread ini orangnya yang benar-benar ngatur gimana caranya dia bisa dapat untung. Iya, jadi ada dua kejadian. Misalnya dia membeli put, di satu sisi dia menawarkan put, artinya kan dia bukan menjual tapi menawarkan put dengan harga strike yang berbeda. Jadi pertama dia beli dulu 0,5 dengan harga perjanjiannya 4. Di satu sisi itu dia juga menawarkan put tapi dengan harga 1, harga yang berbeda dengan harga perjanjiannya yang 6, lebih besar juga. Jadi dia melakukan dua hal yang berbeda dalam satu kejadian untuk mendapatkan untung. Jadi maksudnya 0,5 sama 1 ini kan udah beda kan, sama strike price-nya juga beda, 4 sama 6. Nah, di situ selisihnya disebut yield dan dari situlah dia mendapat keuntungan. Bisa dipahami nggak ya? Saya juga bingung jelasinnya gimana. Jadi mungkin ya saat melakukan dua hal yang berbeda bersamaan itulah yang disebut yield-nya. Iya, yield-nya sebenarnya ya yield itu bukan keuntungan tapi perbedaan. Jadi ya selisih harganya itulah yang disebut yield. Nah, kalau misalnya dia salah strategi ya artinya ya udah artinya bisa juga rugi karena yieldnya bisa bisa aja membuat dia rugi atau untung. Intinya selisih harganya itu perbedaan harganya waktu dia beli sama dia menawarkan itulah yang disebut yield. Paham ya sekarang? Oke. Nah, ini juga contoh yang lain aja. Misalnya dia nulis 2, bedanya kali ini dia pakai 2 call. Ada 2 yang dia tulis dengan harga strike 60. Membeli 2 call itu 3 dan 1,5 dengan harga strike 55 dengan 65. Jadi di sini dia cuma mau ngasih lihat nanti kejadian yang mungkin apa yang terjadi kalau misalnya menggunakan strategi tersebut. Jadi misalnya di sini kalau misalnya total portofolionya nanti setelah harga 60 dia pasti nanti portofolionya jadi turun. Kalau beli call-nya di 55, terus jual call-nya di 60, terus beli call-nya juga di 65. Karena kan dia membeli 2 call dengan harga strike-nya 60
Jadi ada 2 call, terus dia beli lagi 2 call. Harganya 1,3, satunya lagi 1,5 dengan harga strike-nya yang berbeda. Jadi ini maksudnya ada perbedaan, karena ada perbedaan itulah yang disebut dengan yield. Jadi inilah strategi yieldnya. Jadi gimana dia ngatur agar portofolionya itu bisa menimbulkan keuntungan. Nah, di sini bisa dilihat sampai 60 sini, di sinilah sorry, harusnya yang ini. Di bagian sinilah dia bisa mendapatkan keuntungan. Karena yang ungu ini yang portofolionya, kita kan perhatikan portofolio, dia nggak untung apa-apa kalau sampai 56. Nah, di bagian sini lah daerah yang diarsir ini lah itu keuntungannya dia. Ya intinya perbedaan karena ada 2 call di harga 2, terus strike-nya 60, terus beli yang pertama nulis 2 call, terus satunya nanti dia beli 2 call di harga yang berbeda. Jadi dia 2 call yang berbeda. Kurang lebih sama yang kayak tadi, cuma kali ini dia bedanya dia beli 2 call. Kalau tadi kan 1 nulis, 1 jual. Kalau ini 2 nulis, 2 nulis call, 2 beli call dengan 2 harga yang berbeda waktu beli call. Ya, kira-kira kayak gitu mungkin. Bisa dipahami lagi ya. Intinya tadi kalau tadi 1, kali ini 2, dan waktu dia beli harganya beda-beda lagi. Nah, itu sisa ngatur aja gimana belian yang mana dan nulis kapan, itu yang diatur sedemikian rupa gimana untuk menimbulkan profit. Yang terakhir itu kombinasi. Jadi kombinasi itu menggabungkan jenis opsi tetapi dalam posisi yang sama, yaitu beli opsi call dan put atau menulis opsi call dan put untuk terserah financial, commodity, valuta asing yang sama. Jadi kombinasi yang paling populer itu namanya straddle. Jadi straddle itu maksudnya apa? Jadi straddle itu dia melakukan kombinasi opsi call, put dengan harga strike dan jatuh tempo yang sama. Jadi dia mau harga strike dan jatuh temponya sama. Mengkombinasikan opsi call dan put. Nah, jadi contohnya, misalnya PT Porsea Capital menjual opsi call dan put saham Indofood dengan harga strike 2.450, periode jatuh temponya 3 bulan, harga opsi call dan put masing-masing sebesar 250 dan 150. Kalau mau ngeliat di sini pas dia 2.450, jadi dia jual opsi dan put. Kalau misalnya kalian inget-inget di bagian awal tadi kan ada grafiknya kapan dia untung, kapan dia rugi. Jadi pas jual call sama put kan ada dijelasin ya kapan dia untung, kapan dia rugi. Kalau call itu dia jual call, dia untung ketika harganya itu turun. Sedangkan kalau jual put dia untung ketika harganya itu naik. Nah, ini diatur sedemikian rupa karena satunya untungnya kalau harganya turun, satunya untungnya kalau harganya naik. Nah, itu yang dia mau kombinasikan dengan harga strike yang sama. Nah, misalnya harga opsi call dan put masing-masing 250 dan 150. Nah, ingat aja satunya kan kalau jual opsi call itu waktu harga saham, dia untung waktu harga sahamnya naik. Dan jual put itu dia untung waktu harga sahamnya turun. Nah, itulah yang dikombinasikan untuk mendapatkan hasil profit yang maksimal. Jadi, tapi sebenarnya kombinasi ini jarang dipakai karena agak kontradiktif. Karena satunya naik, satunya turun. Jadi kurang lebih ini kayak diversifikasi aja, terus benar-benar perlu kreativitas karena benar-benar kontradiksi. Untuk jual opsi call dan put kan untungnya, cara mendapat keuntungannya kan beda, satunya harga sahamnya naik sama turun. Dan ini biasanya keuntungannya kecil sekali, bisa dilihat di sini. Ini harus diatur sedemikian rupa, dan kalau misalnya kalian mau lihat portofolionya kan yang garis warna apa ini, hijau.
bukan Tosca, biru-biru hijau gitu. Nah ini keuntungannya itu cuma bagian sini dan bener-bener kecil. Jadi untuk bisa dapat untung yang banyak itu biasanya harus berubah-ubah, dan berubah-ubahnya dia nggak kasih contoh di sini. Bisa dipahami nggak? Ingat aja waktu dia jual opsi call dan put secara bersamaan itu adalah harga saham, ekspektasi harga sahamnya itu berbeda. Satunya untuk untung dari jual opsi call itu naik, satunya untuk jual opsi put itu turun. Nah ini strateginya benar-benar harus cepat ganti-ganti isi portofolionya, dan biasanya hasilnya itu cuma dapat keuntungan yang sangat kecil. Kalau misalnya kita lihat dari hasilnya, dari grafiknya aja dia cuma dapat keuntungannya sangat-sangat kecil banding kalau mau dibandingkan dengan kalau misalnya dia rugi bisa sampai minus 400 atau 600 rupiah. Jadi jarang sekali orang yang pakai kombinasi ini. Sebenarnya yang kombinasi ini dia cuma mau ngasih tahu kalau misalnya ada loh strategi orang yang pakai strategi kayak ini. Tapi kebanyakan orang yang nggak pakai strategi ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Apa bisa dipahami nggak? Bisa ya. Intinya jarang sih orang pakai kombinasi ini. Jadi penulis modulnya cuma cuma mau kasih lihat, ternyata ada orang yang pakai strategi ini, tapi jarang yang pakai. Pada kenyataannya jarang yang pakai karena lumayan ribet dan kontradiktif. Isi portofolionya agak diversifikasi, jadi dia buat diversifikasi agak kontradiktif gitu. Ya, selesai modul 6 sama 7. Apa ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oh ya, Wiwi masih online. Coba lihat dulu. Wiwi Idayani. Ada suaranya nggak? Udah sampaikan ya? Iya, tolong sampaikan aja untuk ngirim ulang tugasnya karena dia ngirim tapi nggak ada filenya. Jadi tolong kirim ulang. Terima kasih udah menyampaikan. Nggak ada pertanyaan. Sisa 2 modul. Nanti kita kayaknya TTM-nya tanggal 9. Oh iya, Senin. Oh iya, kemungkinan besar Senin besok saya nggak bisa ngajar karena liburan. uh, itu kita mau, kan nanti kita 9 ada TTM. Jadi setelah tanggal 9 langsung besoknya aja hari Senin, atau kalian mau ganti hari lain? Kan masih masih dalam dalam waktunya kok. Ya enggak sih? Ya ini kan sisa 8 sama 9 kan. Jadi nanti kan kita TTM tanggal 9. Pertemuan berikutnya tanggal 10 untuk yang terakhir. Iya. Jadi minggu depan nggak ada kelas ya. Maaf, maaf. Ya, oke deh kalau gitu semua bisa istirahat. Saya lihat di semua udah hadir. Oh iya, buat Nurul minta fotonya yang waktu itu dong, pakai kamera barunya yang warna marun. Kirim kalau ada waktu kosong aja. Mau dilihat hasil kamera kerennya Nurul. Grupnya grup yang mana dulu? Ya, nitip aja kalau ada waktu kosong aja baru ngirim. uh, Tugas masih banyak yang belum ngirim, jadi kalau bisa tolong dikirim. Oh ya, tugas
ketiganya, soalnya harusnya saya udah ngasih tugas ketiga, jadi bisa dikerja sekarang. Kalian mau tugas ketiganya gimana? Kayaknya setelah yang saham itu udah nggak banyak hitung-hitungan. Terakhir modul yang mungkin banyak keluar itu pasti obligasi atau saham, karena itu paling paling sering dibahas sih. Tunggu bentar. Tugas ketiga, karena kalian perlu tugas ketiga untuk dimasukkan nilai. Karena UT bilang harusnya dikasih 3 tugas ya. Kan baru ada 2 tugas. Jadi mungkin kita karena kita belum cover yang modul 5 di bagian pilganya. Nanti kerja modul 5 aja gimana? Yang bagian hitungannya aja nggak apa-apa. Jadi bikin sama kayak kemarin, tapi cuma modul 5. Jadi tapi tes formatif 1 sama 2-nya. Soalnya saham ini untuk ngitung biasanya sering ditanya. Kalau yang teknis-teknis yang tadi kita bahas, opsi itu sangat jarang sih. Kalau mau ngitung juga nggak apa-apa, cuma kalau pakai model scholars-nya atau binomial itu jarang sekali ngitung. Kayaknya di pilganya juga nggak nanya sampai gimana. Jadi khusus modul 5 aja ada 2 tes formatifnya kan. Yang hitung-hitungannya aja yang dikerjain. Gimana? Karena kalau yang modul 5 tentang saham ini pasti keluar. Saham sama obligasi itu selalu keluar. Biasanya sih, menurut pengalaman saya. Tapi pengalaman saya nggak tahu sama berlaku di UT apa enggak. Tapi saham itu paling lumrah selalu keluar. Pasti selalu keluar. Minimal kalian bisa teori portofolio ini harus bisa saham sama obligasi. Paling sering saham sih. Oke ya, jadi tugas ketiganya modul 5 aja, kerja yang hitung-hitungannya aja, tes formatif 1 sama 2. Deadline-nya ya pokoknya kapan lah sebelum UT-nya selesai. Sama yang belum kerja bagian tugas 2-nya tolong kerja juga. Soalnya nggak banyak kan, yang 1 sampai 4 juga kayaknya yang modul 1 2 juga bukan hitung-hitungan. Jadi kayaknya bisa lah. Ya, artinya Senin depan libur, terus tugas 3-nya modul 5 yang bagian hitung-hitungannya. Tes formatif 1 sama 2. Oke. Deadline tugasnya ya pokoknya sebelum kita UT ini UT ngumpul. Waduh, kalian juga nggak tahu ya, kumpul selesai kegiatan belajar mengajarnya sampai kapan ya? Seminggu sebelum ujian. Dua minggu sebelum ujian untuk yang di Taiwan. Pokoknya intinya sih sebelum saya disuruh kumpul nilainya kalian. Jadi kalau bisa, karena 1-2 banyak yang ngumpulnya agak ngaret-ngaret, biasanya kan agak saya kurangin. Kalau tugas 3 semoga enggak, deadline-nya udah enggak saya kurangin, asal betul aja. Saya juga nggak tahu kapan ngumpulnya. Jadi ya kira-kira 2 minggu sebelum ujian lah, artinya kalau gitu. Nanti kalau saya tahu kapan terakhir, pokoknya sebelum kegiatan belajar mengajarnya selesai, kira-kira udah kumpul semua lah. Jadi pas saya diminta untuk kumpulin nilai, kalian udah ada nilainya, karena udah ngumpulin tugas gitu aja ya. Ya kalau bisa seminggu 2 minggu lagi ya lebih baik lagi.
Jadi saya nggak perlu nyari-nyari kalian kalau belum ngumpul. Pas saya udah disuruh ngumpul nilainya kalian. Oh, 3 hari selesai. Wah, oke lah pokoknya ya kalau kosong langsung kerjain aja, jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu. Oh oke, terima kasih sudah kirim fotonya. Kalau oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di Facebook, tapi jarang buka messengernya Facebook, terlalu banyak notifikasi. Jadi kalau tahu line bisa chat di line, sebenarnya saya jawabnya lebih cepat. Tanya aja kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Oh, mau nanya apa? Tugas pusat. Oh, boleh. Ya, kalau saya tahu saya jawab. Kalau nggak tahu ya maaf saja. Tapi kalau eh ya apapun lah, kalau mau nanya sesuatu nggak apa-apa, di luar portofolio, kalau saya tahu juga saya bantu jawab. Kalau nggak tahu ya maaf saja. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan pokoknya tanya aja. Cuma kalau lewat Messenger Facebook memang kadang-kadang saya balasnya agak lama karena notification-nya saya off. Jadi biasanya cuma ngecek-ngecek tiap malam atau kapan. Oke, selamat istirahat semuanya. Akhir-akhir ini cuacanya masih lumayan bagus kalau siang. Ya, selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih.